Puji Syukur 628. Salam bagimu, Maria, putri yang penuh berkat. Kau dimuliakan di surga, kau bagaikan malaikat. Di kau sungguh terberkati, tanganmu penuh rahmat. Dunia sudah diselamatkan lewat sikap patuhmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing melalui live streaming. Hari ini tanggal 16 Agustus, gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Sesuai dengan kalendarium liturgi Gereja Katolik, biasanya perayaan ini jatuh pada tanggal 15 Agustus. Tetapi dalam kebijakan Gereja Katolik Indonesia, karena perayaan ini begitu agung, begitu mulia, maka para uskup menghendaki supaya segenap umat ikut merayakannya. Karena itu selalu dirayakan pada hari sebelum atau sesudah tanggal 15 Agustus yang berdekatan dengan hari Minggu, yang berdekatan dengan tanggal 15 yaitu pada hari Minggu. Nah, untuk tahun ini jatuh pada hari ini tanggal 16 Agustus. Maria diangkat ke surga merupakan ajaran gereja. Konsili Vatikan kedua mengajarkan akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuan di atas segala Tuan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Dalam Lumen Gentium artikel 59 yaitu terang bangsa-bangsa. Nah, tentu saja perayaan ini bagi kita bermakna apa? Supaya kita juga punya pengharapan bahwa sesudah kita berjuang di bumi ini, kita juga kelak akan memperoleh kemuliaan seperti Bunda Maria, dimuliakan di surga dan peroleh kebahagiaan. Tetapi dengan syarat kita harus hidup seturut iman yang benar, yaitu contoh teladan daripada Bunda Maria. Sehingga dengan demikian kita boleh menikmati kemuliaan, berjumpa kembali dengan semua orang yang kita cintai, yang sudah mendahului kita. Mari saudara-saudari kita siapkan hati kita datang di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunannya. Kita siapkan puji syukur nomor 355. Tuhan Yesus Kristus, sabda kekal Bapa,
Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami, pada saat penderitaan dan wafat-Mu, Bunda Maria berdiri di kaki salib memberi teladan ketabahan kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami, Engkau telah mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa dan raganya, serta memahkotai dia sebagai Ratu Surgawi. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus.
berdoa. Kita persembahkan wujud doa, syukur, dan permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, agar kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas bertambahnya usia 1 tahun lagi anak terkasih Stefanus Dediho. Terima kasih Bapa atas segala berkat, bimbingan dan penyertaan-Mu dalam hidupnya, sehingga ia juga boleh mengalami cinta-Mu, mengalami kasih, kegembiraan, sukacita, kebahagiaan dalam hidup. Berikan selalu kesehatan yang cukup kepada Stefanus Dediho, supaya senantiasa dapat mensyukuri hidup yang penuh rahmat, penuh berkat, penuh sukacita ini. Dan berkati juga sanak keluarga, orang tua, sanak saudari, kaum kerabat, kaum keluarga, supaya mereka selalu boleh turut merasakan kebahagiaan, kegembiraan ini, dan mensyukuri semua rahmat-Mu, berkat-Mu yang boleh mereka alami, mereka terima setiap hari. Juga kami mau bersyukur bersama dengan keluarga Dr. Melinda Go atas perlindungan daripada-Mu dan doa penyertaan Bunda Maria yang telah senantiasa mendampingi, membimbing keluarga ini dalam hidup setiap hari, yang juga mendampingi anak-anak Felicia, Rian, dan Aiko. Dampingilah, berkatilah mereka di tengah keluarga. Semoga teladan iman Bunda Maria senantiasa menguatkan mereka untuk tetap setia, percaya, dan mengharapkan belas kasihan kemurahan-Mu. Berikanlah selalu kesehatan, kegembiraan, sukacita dalam hidup setiap hari bersama dengan anak-anaknya, agar Dr. Melinda Go dapat menjadi ibu yang baik bagi anak-anak dan senantiasa memberikan semangat, contoh teladan iman yang baik dan benar. Juga kami mohon keselamatan bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Victor Setiabudi 100 hari yang lalu, Bapak Hans Suciadi, Tung Bun Tiong, Chia Tek Chin, Ui Sechiu, dan juga Ibu Bernadette Tungar, Log Yok Ling, Ui Sebo, Li Sun Sing, dan Pi Chin, serta sanak keluarga, segenap umat-Mu yang telah menghadap Dikau. Ampunilah segala kesalahan dan dosa saudara-saudari kami ini. Moga-moga mereka boleh berserah dalam ketentraman dan damai-Mu, dan boleh menikmati sukacita, kebahagiaan abadi di surga. Hiburkanlah selalu keluarga, sanak saudara, supaya mereka tetap setia, percaya, dan mengharapkan belas kasihan-Mu dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saudara-saudari kita membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi.
naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Di sana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab Dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Di antara mereka yang disayangi, terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula
semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku ini melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya.
Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu ia pun pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Perayaan ini untuk kita sebagai umat beriman dalam Gereja Katolik adalah perayaan yang luar biasa, karena selain memuliakan Maria, Bunda Yesus, sekaligus juga memberikan kepada kita arahan dan harapan bahwa hidup kita di dunia ini punya tujuan. Dan tujuan yang kita akan cari atau capai adalah suatu kebahagiaan, hidup dalam kemuliaan. Dan itu sudah diterima atau dialami oleh Bunda kita, Bunda Maria, yang kita rayakan hari ini, kenaikannya ke surga atau dinaikkan ke surga. Nah, mengapa begitu banyak orang yang menaruh hormat dan senantiasa meminta pertolongan Bunda Maria? Karena Maria mempunyai keutamaan yang luar biasa, mempunyai kedekatan dan perhatian yang begitu keibuan terhadap orang yang percaya kepada putranya Yesus dan yang mau selalu meminta pertolongan dan mau mencontoh teladan iman daripada Bunda Maria. Karena itu juga gereja mengeluarkan suatu dogma pada tanggal 1 November 1950 melalui Paus Pius yang ke-12 dengan judul Munificentissimus Deus, tentang Bunda Maria yang dikatakan sesudah kematiannya segera itu jiwa dan raganya diangkat ke surga, dimuliakan oleh Allah Bapanya. Nah, tetapi sebagai umat beriman tentu kita juga mau tahu apa sebenarnya yang mendasari sampai ada peristiwa atau ada perayaan yang begitu agung, begitu mulia ini. Dari mana dasar kitab suci sampai kita merayakan Bunda Maria diangkat ke surga? Salah satu dasar yang bisa kita renungkan bahwa Bunda Maria dimuliakan di surga adalah dari bacaan Injil hari ini. Dalam bacaan Injil hari ini itu sangat jelas bagaimana Maria punya peran dalam keselamatan umat manusia, dalam karya penyelamatan Allah lewat peran-peran Bunda Maria. Dikatakan pada ayat 41 dalam perikop Injil hari ini, ketika Maria mendengar ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, sebab ia penuh dengan Roh Kudus. Jadi luar biasa, Maria datang mengunjungi keluarga Elizabeth dan suaminya Zakaria, dan bukan hanya datang mengunjungi, tetapi juga membawa suatu daya yang luar biasa, itu Roh Kudus, karena dikatakan saat itu juga Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Jadi Maria membawa berkat yang luar biasa. Elizabeth beserta keluarganya bersama suaminya dipenuhi dengan Roh Kudus, melonjak kegirangan. Bisa kita bayangkan kalau Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita lewat peran Bunda Maria karena mendoakan kita, maka hidup kita menjadi luar biasa, penuh sukacita. Itulah yang dialami oleh rahim, anak yang dalam rahimnya,
Yohanes melonjak kegirangan. Itu yang pertama. Kedua, saat itu juga Elizabeth berseru dengan penuh keyakinan, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita." Oh, dari mana Elizabeth tahu bahwa Maria ini terberkati di antara semua wanita? Karena Elizabeth yakin, Elizabeth percaya bahwa anak yang dalam rahim atau dalam kandungan Maria sanaknya ini itu adalah anak Allah, anak yang kudus. Dan Maria dipilih khusus oleh Allah dari antara semua wanita menjadi ibu Yesus, ibu Tuhan kita. Sehingga dia terberkati. Bisa kita bayangkan kalau kita dipilih oleh Allah, jangankan sebagai ibu daripada putranya, cukup dipilih saja sebagai anaknya. Itu luar biasa menjadi anak Allah, anak Tuhan dalam hidup. Maria dipilih khusus menjadi ibu putranya, ibu Yesus. Dari antara semua wanita, padahal dia seorang yang sederhana, seorang yang tidak punya sebenarnya apa-apa, bukan seorang yang dari kalangan keluarga yang terpandang, kalangan keluarga yang sangat sederhana. Tetapi Tuhan berkenan kepada Maria karena Maria adalah orang yang rendah hati dan tulus. Hal itu tampak sekali dari spiritualitasnya. Lukas 1 ayat 38 ketika ia berseru, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jadi Maria sadar betul bukan siapa-siapa dirinya ini, dia adalah hamba Tuhan. Maka walaupun Maria sudah punya rencana yang indah bersama dengan tunangannya Yusuf akan membangun keluarga yang sederhana, keluarga yang bahagia, keluarga yang menggembirakan, keluarga yang sangat menyenangkan, tetapi karena kehendak Allah lain, maka dia tunduk patuh. "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Dan Maria menjalani itu. Luar biasa. Walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan karena harus menjadi ibu Tuhan, ibu Yesus, dan dia tidak tahu bagaimana nanti nasibnya, karena dia tahu juga bahwa hamil atau mengandung seorang anak di luar pernikahan itu sangat berbahaya. Tapi Maria seorang yang percaya betul, berpasrah, menyerahkan diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya adalah hamba Tuhan. Sehingga Elizabeth mengatakan, "Engkau itu yang sangat terberkati, sangat terpuji di antara wanita." Yang ketiga dikatakan, "Diberkatilah buah rahimmu." Anak dalam kandunganmu itu juga adalah terberkati, kudus, luar biasa karena datang dari Tuhan. Bisa kita bayangkan kalau kita punya anak-anak terberkati seperti anak daripada Bunda Maria, Yesus, itu sangat luar biasa. Karena apapun yang dikatakannya, apapun yang dilakukannya mendatangkan kebahagiaan bukan hanya bagi orang tua, bagi keluarga, tapi bagi banyak orang, bahkan keselamatan. Maka Elizabeth percaya betul bahwa anak dalam rahimnya sangat terberkati. Bukan main peran Maria. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, Elizabeth berseru dengan penuh kerendahan hati, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mau datang mengunjungi kami?" Dia percaya walaupun Maria belum naik ke surga. Saat itu juga dikunjungi, dia mengatakan, "Engkau ini ibu daripada Tuhanku, ibu yang aku percayai." Karena apa? Dari mana datangnya itu? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Dan dikatakan anak yang dalam kandungannya, dalam rahimnya, yaitu Yohanes Pembaptis, ya, yang belum lahir baru 6 bulan, itu turut merasakan kegembiraan itu karena datangnya Roh Kudus, melonjak kegirangan. Dan yang terakhir dikatakan, "Dan sesungguhnya berbahagialah engkau karena telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadamu akan terlaksana." Jadi Maria selain terberkati juga sangat berbahagia. Mengapa Maria berbahagia? Karena satu hal, dia orang yang beriman, percaya betul akan firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan adalah mendatangkan kebahagiaan, kemuliaan, dan keselamatan. Itulah yang menjadi dasar bagi kita merayakan hari raya Santa Maria diangkat ke surga. Dan walaupun bukan orang lain yang mengatakan tentang itu, Maria pun juga memuji Tuhan betapa luar biasa Tuhan. Dikatakan orang yang rendah, orang yang hina diangkat menjadi sangat terhormat, sangat terpuji, bahkan dihormati oleh segala bangsa. Itulah
Maria beserta keluarganya. Semoga teladan Bunda Maria bagi kita sungguh menguatkan iman kita dan kita semakin mau dekat pada Bunda Maria dan meminta pertolongan, meminta doa-doanya supaya kita dapat menjadi orang beriman yang teguh, setia, dan taat kepada kehendak Allah seperti Bunda Maria. Amin. Kita berdiri meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, dengan pertolongan Bunda Maria, marilah kita berdoa bersama kepada Bapa kita di surga. Semoga Ia berkenan memperhatikan kita hamba-hambanya dan melakukan perbuatan besar bagi kita. Marilah kita menjawab seruan dengan Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang yang berusaha mengabdi kepada-Nya dengan baik. Dan semoga Tuhan menunjukkan rahmat-Nya yang pengampun kepada mereka yang telah bersalah kepada Tuhan dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menunjukkan kekuasaan-Nya dan membela orang-orang kecil yang diinjak-injak, serta menggerakkan hati kita untuk menghormati dan mengasihi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan memberi kita kesanggupan dan kekuatan untuk melaksanakan sabda-Nya dalam hidup kita hari demi hari, dengan tulus, ikhlas, dan gembira. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menolong kita untuk memberi makan kepada mereka yang lapar, serta menyadarkan orang-orang kaya dan berkuasa di dunia ini, supaya memberi jatah yang wajar dari barang-barang di dunia kepada setiap orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan membangkitkan semua orang mati yang kita cintai untuk tinggal di rumah-Nya, tempat kebahagiaan kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Allah kami, pada hari raya Bunda Maria diangkat ke surga, kami pun berdoa, penuhilah kami dengan semua hal yang baik, sehingga kami dapat memuji nama-Mu yang kudus. Karena Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.
kasih darimu. Ku mohon menjadi hartaku. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga Engkau berkenan menerima kami dan juga persembahan roti dan anggur yang kami hunjukkan kepadamu, supaya kami layak ikut ambil bagian dalam kemuliaan-Mu bersama dengan Bunda Maria yang kami rayakan hari ini kenaikannya yang diangkat ke surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, sebab perawan Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga. Dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai kepenuhannya. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang berziarah. Dia tidak Engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab Ia telah melahirkan Putra-Mu, pencipta kehidupan yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari Dia. Dari sebab itu, bergabung dalam paduan suara para malaikat, dengan penuh sukacita kami memuji Dikau sambil bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita pakai doa syukur agung 8. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Sebagai tanda terima kasih kami membawa persembahan kepadamu. Sudilah menguduskan persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus agar menjadi bagi kami
tubuh dan darah Yesus Kristus, Putramu terkasih. Sebab pada malam sebelum wafatnya, Yesus mengadakan perjamuan bersama para rasul-Nya. Ia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Pada akhir perjamuan, ia mengambil piala berisi anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Bapa, pesan Yesus itulah yang sekarang kami lakukan dalam perayaan Ekaristi ini. Dengan mempersembahkan roti kehidupan dan piala keselamatan, kami mewartakan wafat dan kebangkitan Kristus. Ia telah membimbing kami kepadamu, maka terimalah kami bersama Dia. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami, izinkanlah kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, dan utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami yang menyambut tubuh dan darah Putramu menjadi sehati dan sejiwa. Tuhan, ingatlah selalu akan orang-orang yang kami doakan dan kami kasihi, akan Bapa Suci Paus Fransiskus, Uskup kami Yohanes, akan semua orang tua, sanak saudari, dan para sahabat, akan mereka yang telah meninggal dunia ini, dan beristirahat dalam damai-Mu, khususnya Bapak Victor Setia Budi, Bapak Han Suciadi, Tung Bun Tiong, Chia Tek Chin, Ui Sechiu, Ibu Bernadette Tungar, Lo Gyok Ling, Ui Sebo, Li Sun Sieng, dan Pi Jin, serta semua sanak saudara sanak keluarga kami. Ingatlah akan semua orang yang telah menderita sengsara dan berduka cita. Berkatilah umat Kristiani yang tersebar di mana-mana, dan berkatilah seluruh umat manusia. Ya Bapa, menyaksikan semua yang Kau berikan kepada kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, kami sangat kagum dan memuji di Kau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Kepada yang mewakili pengurus PPA Putra Putri Altar Paroki Kristus Raja Andalas yang hari ini juga merayakan pesta pelindungnya, silakan maju ke depan menyampaikan doa syukur dan janji pengabdiannya. Janji pengabdian. Di hadapan Allah, pastor paroki, dan seluruh umat, kami berjanji dengan tulus hati berdasarkan iman akan Tuhan Yesus Kristus dan kecintaan kami pada umat untuk menunaikan tugas pelayanan kami sebagai pengurus dan anggota
putra-putri altar Santo Tarsisius, Paroki Kristus Raja Andalas, dengan setia, sopan, hikmat, serta kusuk demi perkembangan iman dan cinta kasih umat kepada Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam rupa roti dan anggur melalui perayaan Ekaristi. Karena itu, kami akan menjalankan tugas pelayanan kami ini dengan penuh tanggung jawab. Kiranya Allah menolong dan mendampingi kami bersama pengurus dan anggota putra-putri altar Santo Tarsisius, Paroki Kristus Raja Andalas. Dan kami berjanji pula untuk menghadirkan pelayanan kami dalam perayaan Ekaristi melalui sikap hidup dan tindak tanduk kami yang baik sebagai pengawal Kristus di dalam keluarga dan masyarakat dengan semangat pengorbanan dan penyangkalan diri. Santo Tarsisius, pelindung putra-putri altar, doakanlah kami. Amin. Doa Santo Tarsisius. Santo Tarsisius, Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa kami harus rela mengorbankan segala-galanya bagi Tuhan. Engkau malah sampai wafat karena cinta kepada Ekaristi Kudus. Tolonglah kami untuk menjadi putra-putri altar yang baik, yang tidak pernah terlambat, sungguh-sungguh berdoa, serta mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Terima kasih kepada yang mewakili pengurus putra-putri altar Santo Tarsisius, Paroki Kristus Raja Andalas. Kita lanjutkan dengan doa mohon perlindungan dari virus corona. Tuhan kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Korolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria
yang diangkat ke surga dalam kemuliaan surgawi, kami pun diantar kepada kemuliaan kebangkitan. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur. Marilah kita pergi, kita diutus. Demi